merasakannya. Dan pada waktunya Allah menghendaki supaya semua manusia yang menderita dan terbelenggu dalam kuasa dosa dan maut ini harus dibebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap pribadi yang percaya dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Allah dan Tuhan, layak dan pantaslah malam ini bersukacita. Karena malam yang penuh dengan duka, malam yang penuh dengan ketakutan, karena Tuhan mati karena dosa dan dibunuh dengan cara menyalibkan Dia karena kesalahan kita. Itu pada malam hari ini Ia bangkit dari antara orang mati, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil yang baru saja kita membaca. Yesus sungguh bangkit. Yesus, Ia mendahului kita. Ia menjadi sulung dari kita untuk memperoleh kehidupan. Dia sendiri dikubur itu mengatakan, saya mendahului kalian ke Galilea. Di sana kamu akan mendapatkan aku. Maka itu layak dan pantaslah bahwa setiap pribadi yang percaya akan Tuhan Yesus dan mengimaninya sebagai Putra Allah yang hidup, Sang Juru Selamat, malam ini mestinya bersyukur dan memuliakan Allah atas kasih karunia yang dinyatakan kepada kita dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memberi kehidupan yang kekal dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus itu sendiri seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama tentang kisah penciptaan. Yesus itu sebenarnya adalah firman Allah yang menciptakan segala-galanya, baik yang hidup maupun yang mati. Firman yang
mengadakan semua yang ada di dunia ini, bukan hanya yang ada di dunia ini saja, di bawah bumi dan juga di langit, di angkasa raya. Semua ini diciptakan dan diadakan dengan bersabda. Sabda yang mampu menciptakan, itulah yang menjadi pribadi Yesus Kristus ketika pada waktunya. Ketika Allah mengendaki untuk keselamatan umat manusia, itu sabda Allah datang kepada Maria, dan sabda itu menjadi pribadi Yesus Kristus yang hadir dalam keluarga manusia, yaitu Maria dan Yosef. Firman Allah itu hidup bersama kita, tinggal bersama kita, merasakan semua pergumulan hidup kita, baik itu suka maupun duka, derita maupun senang. Semua ia merasakannya, dan pada waktunya Allah mengendaki supaya semua manusia yang menderita dan terbelenggu dalam kuasa dosa dan maut ini harus dibebaskan, harus diselamatkan. Saat itu pula lah putranya harus dikorbankan. Seperti yang kemarin kita telah memperingatinya. Kemarin kita merayakannya, yaitu wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mati, wafat di kayu salib demi keselamatan kita sekalian, bukan keselamatan dirinya, bukan juga kemuliaan namanya sendiri, tetapi ia berkorban, disalib, mengorbankan dirinya, disalib demi keselamatan kita, demi kebebasan kita manusia. Dan demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Tindakan penyelamatan Tuhan Yesus untuk kita ini dibenarkan oleh Allah dengan tindakan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam bacaan Injil kita mendengar pada malam hari ini bahwa di kuburan, tempat di mana Yesus dibaringkan, jasad Yesus itu tidak ada, kosong. Malaikat itu memberitahu kepada perempuan yang pagi-pagi pergi ke kubur Yesus, mari datang lihat, dia sudah tidak ada, dia sudah bangkit. Dan pergi beritahu kepada murid-murid Yesus dan kepada kita sekalian bahwa
Yesus telah bangkit dan Ia mendahului kita ke Galilea surgawi bagi kita. Dan keluar dari kubur, di halaman kuburan itu bertemu pula dengan Yesus yang hidup. Yesus yang bangkit bertemu pula dengan perempuan-perempuan yang datang melihat Yesus di kubur itu, dan Ia memberikan salam kepada perempuan-perempuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perempuan menjadi pewarta utama dalam kebangkitan Yesus Kristus ini. Biarpun mereka itu kadang menjengkelkan karena cerewetnya mereka, tapi ingat, perempuan menjadi pewarta pertama akan kebangkitan Yesus Kristus. Kamu laki-laki, kasihan perempuan yang kasih tahu baru kamu pergi ke kubur Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan hidup, maka marilah kita menjadi pewarta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan kita ini, terutama dalam hidup berkeluarga kita, juga dalam hidup berkomunitas kita, berkompas kita, dan juga dalam hidup bermasyarakat kita. Marilah kita mewartakan terus-menerus bahwa Yesus yang mati, berkorban, wafat di kayu salib itu, Dia sudah mencapai kehidupan kekal. Ia mendahului kita dan Ia pergi ke surga mencapai kehidupan yang kekal untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang sudah dikubur bersama Dia dalam pembaptisan dan bangkit bersama pula dengan Dia, seperti yang kita dengar dalam bacaan epistola. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tugas kita adalah mewartakan kebangkitan Kristus Yesus dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang percaya akan Tuhan dan memperoleh keselamatan karena kasih karunia Allah melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dan hidup. Semoga demikian.